Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal bongkar habis-habisan sebuah rencana super ambisius yang bakal nentuin isi piring kita semua. Yap, kita lagi ngomongin rencana ketahanan pangan Indonesia buat tahun 2026. Pertanyaannya kedengeran simpel ya, tapi coba deh bayangin, ngatur dapur buat lebih dari 270 juta orang tuh, wah itu bukan main-main, ini tantangan raksasa, butuh strategi yang bener-bener jitu. Oke, biar gampang, kita bakal bedah ini jadi 5 bagian. Pertama, kita lihat dulu gambaran besarnya. Terus, targetnya apa aja? Ketiga, gimana cara mencapainya? Keempat, kita intip anggarannya. Dan terakhir, yang paling penting, kenapa sih ini ngaruh banget buat kita? Yuk, langsung mulai. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita bakal lihat langsung strategi resmi dari Kementerian Pertanian. Anggap aja ini blueprint atau cetak biru buat mastiin lumbung pangan kita semua aman. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Sebenarnya apa aja sih yang jadi target utama produksi di tahun 2026 nanti? Makanan apa aja yang paling diprioritaskan? Jadi, dari semua tanaman pangan yang ada, apa sih prioritas utamanya? Nggak kaget ya, yang pertama udah pasti padi. Targetnya itu, wow, 60,34 juta ton gabah kering giling. Ini angka yang super besar dan ini jadi jaminan ketersediaan nasi buat kita semua di seluruh Indonesia. Berikutnya, jagung. Targetnya juga nggak main-main, 24,35 juta ton. Dan perlu diingat, jagung ini bukan cuma buat kita makan langsung loh, ini penting banget buat pakan ternak. Jadi ya, ujung-ujungnya ngaruh ke harga ayam, daging, sama telur yang kita beli. Terus ada kedelai, targetnya 0,38 juta ton. Nah, ini dia bahan baku buat makanan favorit kita semua kan? Tahu, tempe, sumber protein andalan banget. Tapi ternyata nggak cuma 3 itu aja. Rencananya juga mencakup ubi kayu, kacang tanah, ubi jalar, bahkan kacang hijau. Ini nunjukin kalau pemerintah juga mikirin diversifikasi pangan, jadi nggak cuma bergantung sama nasi aja. Oke, target-targetnya udah jelas ya. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya biar target segede itu bisa tercapai? Apa strateginya? Nah, ini dia kuncinya. Fondasinya ada di benih. Betul, benih. Soalnya, tanpa benih yang berkualitas super, semua target tadi cuma bakal jadi mimpi di siang bolong. Makanya program penguatan sistem perbenihan ini jadi tulang punggung dari semuanya. Caranya gimana? Gampang, dipecah jadi 3 langkah logis. 1. Bikin benih yang unggul. 2. Cek dan pastikan kualitasnya lewat sertifikasi, jadi ada jaminan mutu. 3. Diawasi distribusinya, biar petani benar-benar dapat benih yang paling top. Tapi tunggu dulu, kerjaan nggak berhenti pas panen aja loh. Itu baru setengah jalan. Masalah berikutnya adalah, gimana caranya hasil panen ini bisa sampai ke piring kita dengan cepat dan efisien? Nah, disinilah konsep hilirisasi masuk. Gampangnya, ini soal modernisasi rantai pasok. Tujuannya banyak, memotong jalur distribusi biar lebih pendek, mengontrol harga biar stabil, kasih info harga pasar real-time ke petani, pokoknya bikin semuanya lebih efisien deh, baik buat petani maupun buat kita sebagai konsumen. Oke, rencana udah, strategi udah. Sekarang bagian yang paling seru. Kita follow the money. Dari mana duitnya dan buat apa aja? Yuk, kita bedah anggarannya. Siap-siap ya, angkanya ini fantastis. Total anggarannya mencapai 2,913 triliun rupiah. Ini jelas nunjukin keseriusan pemerintah buat berinvestasi di sektor pangan. Dan dari total 2,9 triliun itu, dialokasiin kemana aja? Nah, di sini kelihatan jelas prioritasnya. Lihat deh, porsi terbesar lari ke program benih padi, 1,6 triliun sendiri. Terus disusul jagung. Ini klop banget sama target produksi yang kita bahas di awal tadi. Punya anggaran gede itu satu hal, tapi max duitnya secara efektif itu cerita lain. Nah, disinilah ada istilah penting namanya realisasi anggaran. Ini jadi salah satu tolok ukur utama buat ngelihat seberapa sukses sebuah program. Coba lihat perbandingan ini. Kelihatan banget kan? Ada departemen yang realisasi anggarannya nyaris sempurna, 99,9%. Tapi ada juga yang cuma 84,6%. Angka ini bukan sekedar angka di atas kertas loh, ini nunjukin seberapa lancar programnya jalan. Kalau realisasinya rendah, artinya ada yang nggak beres, dan duit negara bisa jadi nggak kepake maksimal. Oke, kita udah ngomongin soal rencana, target, strategi, duit. Sekarang, mari kita tarik semuanya ke hal yang paling dekat sama kita, dapur kita sendiri. Kenapa sih semua ini penting banget buat kita? Karena ujung-ujungnya, semua ini tujuannya cuma satu, masa depan pangan yang lebih aman.
Artinya apa? Harga di pasar jadi stabil, pasokan makanan pokok selalu ada, negara kita jadi lebih mandiri. Dan yang gak kalah penting, kesejahteraan jutaan petani kita bisa ikut terangkat. Jadi, kalau kita ringkas, Cetak Biru Pertanian 2026 ini simpel aja. Tujuannya, genjot produksi. Strateginya ada 3 pilar utama, benih berkualitas, lahan yang dioptimalkan, dan rantai pasok modern. Modalnya, anggaran lebih dari 2,9 triliun rupiah. Rencananya udah detail, anggarannya juga jumbo. Tapi pertanyaan besarnya masih menggantung. Apakah Cetak Biru ini bakal cukup buat menjawab semua tantangan dan benar-benar mengamankan masa depan pangan Indonesia? Nah, ini jadi bahan pemikiran buat kita semua.